Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan informasi seputar asal-usul, legenda, mistis, sejarah, khasanah Islam dan sejenisnya. Kali ini saya akan membahas kenapa dukun bisa meramal masa depan. Hidup dan mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Demikian juga dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memastikan nasibnya di dunia. Sebetulnya, manusia sama sekali tidak diwajibkan untuk mengetahui ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Manusia hanya diwajibkan berusaha optimal dan maksimal. Hasilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa hal yang hanya Dia yang Maha Tahu. Firman-Nya, sesungguhnya hanya Allah pemilik kunci-kunci alam gaib. Tak ada satupun makhluknya yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dalam ayat lain, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa hal yang hanya Dia pasti mengetahui. Pertama, pengetahuan akan hari kiamat. Kedua, pengetahuan akan turunnya hujan. Ketiga, pengetahuan akan janin yang berada di dalam rahim. Keempat, pengetahuan akan perbuatan manusia di waktu mendatang. Kelima, pengetahuan akan matinya bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, pengetahuan akan hari kiamat, turunnya hujan, pengetahuan janin yang ada dalam rahim, pengetahuan akan perbuatan manusia esok harinya, pengetahuan akan waktu berakhirnya bumi. Semuanya, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Waspada. Quran Surat Luqman ayat 24. Pengetahuan manusia akan hal-hal tadi hanya sedikit, tidak lengkap, bahkan sangat minim. Oleh karena itu, dalam beberapa hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia untuk mempercayai para dukun peramal nasib. Karena, hakikatnya, mereka itu tidak mengetahui. Mereka hanya mengaku-ngaku tahu. Lebih jauh, pengetahuan mereka diperoleh karena bisikan jin dan setan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia untuk mengambil hasil jual beli anjing, mahar hasil zina, dan bualan manis para dukun peramal nasib. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya soal dukun peramal nasib. Kata beliau, mereka tidak ada gunanya. Ya Rasulullah, bukankah apa yang mereka katakan terkadang menjadi kenyataan? Tanya beberapa sahabat lebih lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu sebetulnya berasal dari kabar berita jin yang sudah bercampur dengan ratusan kebohongan. Setelah itu, ia membisiki para dukun peramal nasib. Hadits riwayat Bukhari dari Aisyah. Para peramal nasib memiliki hubungan erat dengan jin. Mereka selalu berusaha memalingkan keyakinan dan akidah keimanan manusia kepada makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghembuskan keraguan-raguan terhadap diri manusia, yang pada gilirannya menggelincirkan umat manusia ke jalan kesesatan yang nyata. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul, mereka, jin, dilarang menduduki tempat-tempat tersebut, tempat mencuri berita dari langit. Lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis. Ketika itu bintang-bintang belum dipakai untuk memanah jin-jin itu. Lalu iblis berkata kepada mereka, jin, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka tentara iblis menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengerjakan sholat di antara dua gunung di Makkah. Lalu mereka menemui iblis dan menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis berkata, inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Ketika telah terjalin kerjasama yang erat, setelah itu jin akan berupaya membantu sang dukun dalam mengetahui berita-berita gaib. Lalu bagaimana cara jin mendapatkan berita-berita gaib tersebut? Dahulu kala, jin-jin dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu atau mencuri berita dari langit.
Begitu jin mendengar suatu kata dari langit, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Ketika mereka mendengar suatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tetapi tambahan-tambahan mereka semuanya bohong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, jin-jin tidak dapat mencuri dengar atau berita dari langit. Sebab langit dijaga ketat oleh para malaikat. Sesungguhnya kami, jin, telah mencoba berusaha keras untuk mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari para malaikat dan panah-panah api menghalangi kami. Dan bagi siapapun yang mendekat, langit ketika itu dijaga dengan ketat, dan panah-panah api disediakan di seluruh penjuru langit untuk mencegah jin-jin mendekatinya. Karena jin bertujuan mencuri berita-berita yang dapat didengar, sebagaimana yang sering mereka lakukan. Ketika telah terjalin kerjasama yang erat, setelah itu jin akan berupaya membantu sang dukun dalam mengetahui berita-berita gaib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila memutuskan sebuah perintah di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut. Bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Jibril menjawab, tentang kebenaran dan Ia maha tinggi lagi maha besar. Lalu para pencuri berita langit, setan, mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit tersebut seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Maka yang paling di atas mendengar sebuah kalimat lalu membisikkannya kepada yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya ia membisikkan lagi kepada yang di bawahnya dan begitu seterusnya. Sampai ia membisikkannya kepada tukang sihir atau dukun. Kadang-kadang ia disambar oleh bintang berapi sebelum menyampaikannya. Atau ia telah menyampaikannya sebelum ia disambar oleh bintang berapi. Maka setan mencampur berita tersebut dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan bukan ia telah berkata kepada kita pada hari ini dan ini. Maka ia dipercaya karena satu kalimat yang pernah ia dengar dari langit tersebut. Pertama, dalam hadits tersebut diterangkan bagaimana proses jin dalam mencari berita-berita gaib, yaitu dengan bertengger satu di atas yang lainnya, seperti pertunjukan orang panjat pinang atau seperti seni binaraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan cara 5 orang di bawah, lalu pada tingkat kedua naik 4 orang, kemudian pada tingkat berikut 3 orang, dan begitu seterusnya. Kedua, berita gaib yang mereka dapatkan itu berasal dari perkataan Allah kepada para malaikat untuk melakukan tugas tertentu. Lalu para malaikat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka melalui percakapan malaikat tersebut mereka mencuri dengar dan menyampaikannya kepada mitranya dari kalangan dukun. Ketiga, bahwa tidak senantiasa mereka dapat mencuri berita langit tersebut karena Allah menjadikan sebahagian bintang untuk melempar mereka yang berusaha mencuri dengar berita langit tersebut. Keempat, jika mereka selamat dari lemparan bintang yang berapi, mereka baru berhasil mencuri satu kalimat dari berita langit. Artinya mereka tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut. Lalu berita tersebut mereka campur dengan 100 kedustaan. Kelima, bahwa sebab adanya manusia yang mempercayai dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongannya dan hanya mengingat satu kalimat yang terdapat 100 kebohongan. Lalu kalimat yang satu tersebut diekspos kemana-mana, namun tidak mengekspos kebohongannya yang begitu banyak. Diriwayatkan oleh Aisyah, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang dukun. Jawab beliau, tidak perlu percaya. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahu kita sesuatu yang benar terbukti. Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Lalu ia bisikkan ke telinga pembantunya, dukun,
Kemudian ia campur dengan 100 kebohongan, yaitu dengan menyamarkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi para dukun peramal nasib, lalu ia membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Semoga kita terhindar dari para dukun peramal nasib, karena sebenarnya mereka adalah para pembohong besar, yang memalingkan akidah umat Islam. Wallahu a'lam. Silahkan yang menyukai informasi ini like dan subscribe, dan nantikan kisah-kisah lain di channel Omah Dul Kramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.